Pagi di rumah ini selalu berjalan dengan ritme yang sama. Reza akan turun dari kamar tidur lebih dulu, memakai kemeja putih dan dasi gelap, lalu duduk di meja makan sambil membaca berita dari tablet kesayangannya. Aku akan menyusul dengan membawa 2 cangkir kopi, 1 untuknya, 1 untukku. Rasanya pahit, tapi dia menyukainya seperti itu. Katanya, kopi yang manis tidak jujur pada lidah. Kami akan bicara tentang hal-hal remeh, cuaca hari ini, kemacetan, atau rencana akhir pekan yang kemungkinan besar akan dibatalkan karena urusan kantor. Lalu dia akan mencium keningku dan pergi. Aku akan berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan, dan tersenyum seperti perempuan paling beruntung di dunia. Dari luar, hidup kami tampak sempurna. Rumah mungil 2 lantai dengan taman kecil, pernikahan tanpa gosip, dan karier yang mapan. Kami pasangan yang sering dijadikan contoh dalam arisan keluarga atau reuni teman sekolah. Lihat Alina dan Reza, selalu harmonis. Kalian berdua itu couple goals banget, begitu kata mereka. Dan aku hanya tersenyum, walau kadang hatiku tidak ikut tersenyum. 1 dekade. Bukan waktu yang singkat untuk membangun dan memelihara sesuatu yang disebut pernikahan. Tapi semakin hari, aku mulai bertanya-tanya, apakah yang kami bangun benar-benar sebuah rumah, atau hanya panggung sandiwara yang terlalu lama dipertahankan? Reza adalah tipe pria yang sulit ditebak. Ia penyayang, perhatian, dan nyaris tidak pernah marah padaku. Tapi ada jarak aneh yang selalu terasa. Meski kami duduk bersebelahan di sofa yang sama, seperti ada dinding tak kasat mata di antara kami, yang tak pernah benar-benar runtuh sejak malam pertama. Kami tidak punya anak. Bukan karena aku tidak ingin, tapi karena Reza selalu punya alasan untuk menunda. Nanti dulu, Lin. Aku belum siap jadi ayah, ucapnya 5 tahun lalu. Dan tahun-tahun setelahnya, kalimat itu tetap sama, hanya dengan intonasi berbeda. Awalnya aku sabar, lalu mulai ragu, hingga akhirnya aku menyerah. Aku tidak pernah mengkhawatirkan Reza selingkuh. Dia bukan tipe yang gila perempuan. Tidak pernah ada pesan mencurigakan. Tidak pernah ada bau parfum asing di bajunya. Dia terlalu rapi, terlalu bersih dari drama. Tapi justru itulah yang membuatku merasa aneh. Hidup yang terlalu rapi kadang menyimpan sesuatu yang berantakan. Aku ingat malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Aku menyiapkan makan malam spesial. Lilin-lilin kecil di meja makan, makanan favoritnya, dan sebotol wine yang kami simpan sejak tahun pertama menikah. Reza pulang agak larut, wajahnya lelah, tapi dia tetap tersenyum. Kami makan dalam diam, dan aku menunggu. Menunggu kata-kata romantis, atau setidaknya pelukan hangat. Tapi yang kudapat hanya kalimat pendek. Makasih ya, Lin. Udah nemenin aku selama ini. Seharusnya aku bahagia, kan? Tapi entah mengapa, malam itu aku menangis di kamar mandi setelah dia tertidur. Dan aku tak tahu pasti kenapa. Mungkin karena aku mulai merasa seperti bayangan di hidupnya. Ada, tapi tak benar-benar dilihat. Hadir, tapi tak pernah disentuh dengan perasaan. Aku pernah cerita ke Rara, sahabatku sejak kuliah, tentang rasa sepi yang kurasakan. Tapi dia hanya tertawa kecil. Kamu terlalu banyak nonton drama, Lin. Nggak semua hubungan harus kayak film Korea. Yang penting kalian rukun, nggak ada masalah besar. Itu udah bagus banget. Ya, mungkin benar, tapi sepi itu nyata. Sunyi yang tidak bisa dijelaskan ke siapapun. Sunyi yang bahkan tidak bisa kau hapus dengan pelukan. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini cinta? Atau hanya kebiasaan yang terlalu lama dipeluk? Pagi, ini saat menyeduh kopi seperti biasa, aku memperhatikan Reza diam-diam. Dia terlihat sama seperti 10 tahun lalu. Tenang, rapi, dan penuh kendali. Tapi aku menyadari satu hal. Matanya tidak pernah benar-benar menatapku. Ia memandangku, iya. Tapi seperti melihat sebuah benda, bukan seseorang. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan berpura-pura bahagia. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa menjalani 1 hari lagi dengan senyum yang sama dan pertanyaan yang belum terjawab. Siapa sebenarnya pria yang telah tidur di sebelahku selama 10 tahun ini? Kalau dipikir-pikir sekarang, sebenarnya tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Tapi anehnya,
Aku seperti memilih untuk tidak melihatnya. Mungkin karena aku terlalu percaya, atau karena aku terlalu ingin percaya. Awal-awal pernikahan kami, Reza sering menghabiskan waktu di kantor hingga larut malam. Katanya, proyeknya sedang banyak. Aku percaya. Saat itu aku masih bekerja juga, jadi aku sibuk dengan duniaku sendiri. Tapi setelah aku memutuskan resign dari kantor dan fokus mengurus rumah, aku mulai melihat hal-hal kecil yang tidak pernah kuperhatikan sebelumnya. Reza tidak pernah menggandeng tanganku di tempat umum. Kalau aku mencoba merangkul lengannya saat jalan di mall, dia akan tersenyum canggung dan perlahan menarik tangannya, seolah takut dilihat orang. "Kita bukan ABG lagi, Lin," katanya waktu itu. Aku tertawa, walau hatiku sedikit tercekat. Ada juga kebiasaan Reza yang tidak biasa. Ia sangat menjaga barang-barangnya, terutama ponsel dan laptop. Bahkan saat ke kamar mandi, ia membawanya. Awalnya aku pikir itu karena urusan pekerjaan. Tapi ada satu momen yang tak pernah kulupa. Suatu malam, ponselnya tertinggal di meja makan, dan ada notifikasi masuk. Aku melihat sekilas nama yang muncul di layar, A. Hanya inisial, tapi pesannya cukup membuatku berhenti mengunyah. "Jangan lupa malam ini, aku tunggu." Saat Reza kembali, aku pura-pura tak tahu apa-apa. Ia langsung mengambil ponselnya dan wajahnya sekilas tegang. Tapi, ia kembali tersenyum dan berkata, "Itu klien, ada meeting dadakan." Aku tidak menanggapi. Aku memilih percaya. Aku memilih diam. Pernah suatu malam, aku sedang menata lemari pakaian dan menemukan sebuah kotak kecil yang terselip di tumpukan jas Reza. Kotak hitam beludru, seperti kotak perhiasan. Jantungku berdegup lebih cepat saat membukanya. Tapi isinya bukan cincin, bukan kalung, atau kejutan manis. Di dalamnya ada sebuah liontin perak berbentuk persegi, dengan inisial R dan A terukir halus di bagian belakangnya. Aku menatap liontin itu lama sekali. R pasti untuk Reza, tapi A, siapa? Aku tidak berani bertanya. Mungkin karena aku takut mendengar jawabannya. Yang lebih membuatku bertanya-tanya adalah hubungan Reza dengan seorang pria bernama Andra. Dia sering menyebutnya, tapi hanya sekilas. Tadi makan siang sama Andra. Andra ngajak main futsal. Aku nginap di apartemennya Andra malam ini, udah kemalaman. Andra. Nama itu muncul berulang-ulang, tapi tak pernah ku kenal langsung orangnya. Anehnya, Reza tak pernah mengenalkanku padanya, padahal Reza biasanya suka memamerkan koneksi sosialnya. Dengan teman-teman kantornya saja, aku sering diajak kumpul. Tapi tidak dengan Andra. Pernah suatu hari, aku iseng membuka Instagram Reza dari laptop karena lupa logout. Aku cek pesan masuknya. Tak banyak hal aneh, sampai aku menemukan akun bernama Ian Drenvi. Aku buka profilnya. Foto-foto estetik, potret pria berwajah lembut dengan caption ambigu. Salah satu unggahannya membuatku bergidik. "There's a love that does not speak its name, yet it screams in silence." Caption itu disertai foto siluet dua pria berdiri di jembatan, saling menyentuh bahu. Komentar Reza ada di bawahnya, dengan emoji petir dan api. Aku kembali menutup laptop dan menarik napas, dalam-dalam. Mungkin hanya pertemanan, mungkin hanya bercanda. Tapi kenapa hatiku terasa aneh? Aku mulai membandingkan pernikahanku dengan pernikahan teman-temanku. Rara, sahabatku, selalu mengeluh suaminya terlalu sering mengajak quality time. Gue sampai bosan, Lin. Tiap malam pengen nempel aja. Kamu enak, Reza kalem. Aku hanya tertawa. Mereka tak tahu, kadang aku justru merindukan keributan, karena diam itu lebih mematikan. Dari tahun ke tahun, aku mulai terbiasa hidup dengan tanda tanya. Seolah ini adalah harga yang harus kubayar demi stabilitas. Reza tak pernah berteriak padaku, tak pernah memukul, bahkan selalu mengisi saldo rekeningku tanpa ku minta. Tapi ada satu hal yang tak pernah bisa ia beri. Kejujuran yang kurasakan, bukan yang ia ucapkan. Suatu malam, aku duduk di depan cermin kamar. Kusentuh pipiku yang mulai terlihat garis-garis halus. Usia kami sudah mendekati kepala 4. Apakah aku masih menarik di matanya? Gumamku. Tapi kemudian aku sadar, mungkin sejak awal, aku tak pernah benar-benar terlihat. Malam itu aku
menatap bayanganku sendiri lama sekali. Di cermin itu, aku melihat seorang perempuan yang telah bertahan terlalu lama dengan cerita yang ia karang sendiri. Dan kini cerita itu mulai retak, perlahan, tapi pasti. Reza, kamu bahagia nggak sama aku? Aku tak tahu kenapa akhirnya pertanyaan itu meluncur dari mulutku malam itu. Kami sedang makan malam, seperti biasa, di meja makan yang terasa lebih luas dari yang seharusnya. Suara garpu dan pisau yang bersentuhan dengan piring berhenti sejenak. Reza mendongak, lalu menatapku. Maksud kamu? Ia bertanya, berusaha terdengar santai. Aku menaruh sendokku. Ya, 10 tahun, Rez. Kadang aku merasa kita cuma sekadar tinggal serumah. Aku pengen tahu kamu masih sayang sama aku. Reza tertawa kecil. Alina, kamu kenapa sih tiba-tiba ngomong kayak gitu? Tentu aja aku sayang sama kamu. Kalau enggak, buat apa kita sampai sejauh ini? Aku mencoba membaca matanya, tapi tak ada jawaban di sana. Hanya ketenangan yang terlalu sempurna. Terlalu bersih dari rasa. Tapi kamu nggak pernah bilang. Bahkan, saat ulang tahun pernikahan kita, kamu cuma bilang makasih. Dia menghela napas, seolah kelelahan menjelaskan hal yang seharusnya tidak perlu dijelaskan. Cinta itu nggak selalu harus diucapin tiap hari, Lin. Aku buktiin dengan cara aku sendiri. Aku menggigit bibir. Dengan jarang pulang, dengan lebih sering bareng Andra ketimbang aku, Reza mendadak diam. Ia menatapku, lalu meletakkan serbet di atas meja. Kamu mulai mikir yang aneh-aneh lagi, ya? Aku tidak menjawab. Hanya menatap nasi di piringku yang sudah dingin. Kami tidak melanjutkan percakapan itu. Seperti biasa, semua akan dibungkus dalam diam, dibungkam oleh rutinitas. Malamnya, aku duduk sendirian di balkon. Angin malam cukup kencang, menyapu rambutku dan membawa rasa yang sulit dijelaskan. Aku menggenggam ponsel, membuka galeri foto. Tak banyak foto kami berdua yang terbaru. Bahkan ulang tahun kami kemarin hanya diabadikan dengan satu potret formal, tanpa pelukan, tanpa kehangatan. Aku mencoba mencari makna dari setiap potongan kenangan. Mengingat pertemuan pertama kami dulu, di sebuah acara komunitas sosial. Reza begitu menarik saat itu. Pembawaannya tenang, tutur katanya rapi, dan ia memperhatikanku, seperti aku satu-satunya orang di ruangan. Kami dekat dalam waktu singkat, dan ia melamarku tanpa banyak drama. Aku ingin hidup tenang, Lin, sama kamu. Dan aku percaya. Karena waktu itu aku juga lelah dengan laki-laki yang cuma bisa menawarkan petualangan, tapi tak pernah mau menetap. Kami menikah dalam upacara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan teman seperjuangan. Reza tampak gugup, tapi bahagia. Setidaknya, itu yang kulihat dari senyum di wajahnya. Tapi saat malam pertama, ada yang ganjil. Ia memelukku, tapi dingin. Menyentuhku, tapi kosong. Aku mengira dia kelelahan, atau terlalu gugup. Tapi malam-malam, setelahnya pun sama. Kami jarang sekali bercinta, bahkan sebulan sekalipun tidak pasti. Dan ketika aku mengutarakan keinginanku untuk punya anak, ia hanya berkata, nanti aja, Lin. Belum waktunya. Awalnya aku kira kami hanya butuh waktu. Tapi 10 tahun, aku jadi ingat obrolan lama dengan Rara saat kami ngopi di sebuah kafe beberapa bulan lalu. Ia sempat melontarkan candaan yang kini terasa seperti tamparan. Lin, gue iseng nanya. Ya, lu pernah nggak sih mikir kalau Reza tuh mungkin bukan tipe yang suka perempuan? Aku tertawa keras waktu itu. Rar, please. Jangan bercanda kayak gitu. Serius lo, Lin. Maksud gue, bukan nuduh. Tapi Reza tuh, ya, lo tau lah, terlalu halus, terlalu rapi, kayak terlalu bersih buat ukuran cowok straight. Aku menggeleng. Dia suami gue, Rar. Kita udah nikah 10 tahun. Gue lebih kenal dia dari siapapun. Tapi sekarang, kata-katanya menggema di kepalaku seperti gema di ruangan kosong. Aku tidak mau suuzan. Tapi aku juga tidak bisa menipu perasaanku sendiri. Ada yang tidak biasa. Ada yang tak pernah benar-benar cocok, walau secara luar kami terlihat
Sempurna. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk bicara lagi. Kali ini lebih serius. Kami duduk di sofa, menonton acara TV yang tidak benar-benar kami perhatikan. Aku mematikan televisi dan menoleh ke Reza. Aku ingin ikut kamu ke acara kantor minggu depan, yang di Bandung itu. Dia tampak kaget. Loh, buat apa? Itu kan cuma rapat. Bosan. Ya, nggak apa-apa. Sekalian refreshing. Udah lama kita nggak keluar kota bareng. Reza terdiam beberapa saat, lalu berkata, nanti aku tanyain dulu. Ya, takutnya hotelnya udah penuh. Aku menatapnya. Lama. Hotel atau Andra? Ia langsung menegang. Hanya sejenak. Tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa aku tidak mengada-ada. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan. Mengetahui suamiku menyembunyikan sesuatu, atau menyadari bahwa aku telah hidup terlalu lama dalam kebohongan yang kubuat sendiri. Selama ini aku berpikir cinta cukup dengan setia, cukup dengan saling menerima. Tapi bagaimana kalau yang kau terima adalah kepalsuan sejak awal? Aku memeluk lututku di ranjang malam itu. Reza sudah tidur. Atau pura-pura tidur. Dan aku menangis dalam diam. Aku mulai menyusun satu demi satu pertanyaan di kepalaku. Pertanyaan yang dulu tak berani kutanyakan. Pertanyaan yang tak pernah dijawab. Dan mungkin jawabannya tidak akan pernah datang darinya. Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tak pernah terpikirkan. Mencari tahu tentang Reza. Bukan dari dirinya langsung, tapi dari orang-orang yang pernah dekat dengannya. Namanya Dika, sahabat Reza sejak SMA. Pernah jadi groomsman di pernikahan kami. Tapi sejak 5 tahun terakhir seperti menghilang. Reza bilang Dika pindah kerja ke luar negeri dan komunikasi mereka terputus. Tapi aku ingat betul, dulu mereka sangat dekat, bahkan terlalu dekat untuk sekadar sahabat biasa. Aku menemukan akun media sosial Dika setelah beberapa kali menggali dari lingkaran lama pertemanan kami. Rupanya ia sekarang tinggal di Jakarta lagi. Dengan sedikit ragu, aku kirim pesan singkat. Hai Dika, ini Alina, istri Reza. Boleh ngobrol sebentar? Tak kusangka, ia membalas malam itu juga. Singkat tapi sopan. Tentu Mbak Alina, saya juga sudah lama ingin ketemu. Kapan ada waktu? Kami janjian di sebuah kafe kecil dekat Senopati, tempat yang tenang dan cukup tersembunyi. Aku datang lebih awal, duduk di pojok ruangan, sambil memutar segalanya di kepala. Rasanya seperti akan bertemu dengan masa lalu yang disimpan terlalu lama di bawah karpet. Dika datang 15 menit kemudian. Masih dengan gaya yang rapi dan pembawaan tenang. Tapi ada canggung yang kental di antara kami. Terima kasih sudah mau ketemu, kataku membuka percakapan. Justru saya yang berterima kasih, Mbak. Sudah lama saya ingin ngobrol, tapi ragu, katanya sambil tersenyum kecil. Senyum yang terasa lebih sedih daripada ramah. Aku tidak berputar-putar. Dika, saya ingin tanya soal Reza. Ada banyak hal yang akhir-akhir ini terasa tidak masuk akal. Saya tahu kalian dulu dekat banget. Bahkan lebih dari sekadar sahabat, bukan? Wajah Dika berubah. Ia menunduk sebentar, menghela napas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata yang tidak bisa aku baca. Saya nggak tahu harus mulai dari mana, Mbak. Tapi, ya, saya dan Reza dulu memang dekat, sangat dekat. Seberapa dekat? Tanyaku, meski hati terasa seperti dipukul pelan. Dika menatapku dengan wajah bersalah. Kami sempat punya hubungan, Mbak, sebelum dia menikah. Aku membeku. Seolah seluruh tubuhku lumpuh. Suara-suara di kafe mendadak hilang. Yang tersisa hanya kalimat itu, menggema dalam kepala berkali-kali. Saya pikir dia sudah selesai dengan semua itu. Saya pikir dia menikah karena dia sungguh ingin berubah. Lanjut, Dika lirih. Tapi ternyata, dia memilih jalan yang tidak jujur. Pada dirinya dan pada Mbak. Air mataku jatuh sebelum sempat kutahan. Tangisku bukan karena marah, bukan karena benci. Tapi karena kebenaran ini datang bukan dari orang yang seharusnya paling jujur padaku. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Kenapa kamu membiarkan aku hidup dengan kebohongan selama 10 tahun? Dika menunduk. Karena saya pikir itu bukan tempat saya untuk ikut campur.
Saya pikir Reza akan jujur suatu saat, tapi dia terlalu takut kehilangan wajah baik yang sudah dia bangun. Aku tertawa kecil di tengah tangis. Wajah baik itu dibangun di atas penderitaan orang lain, di atas kebisuanku, di ketampak hancur. Saya minta maaf, Mbak. Sejujurnya, saya juga salah. Saya menyesal pernah jadi bagian dari kebohongan itu. Kami duduk dalam diam beberapa saat. Aku menyeka air mata dengan tisu, mencoba kembali bernapas seperti biasa. Tapi dada ini terasa sesak. Napas ini seperti menolak keluar dari tubuh. Jadi, sekarang dia masih bersama seseorang di Karagu. Saya dengar, dia dekat dengan seseorang. Tapi saya tidak tahu pasti. Saya sudah tidak berhubungan lagi sejak lama. Sejak dia menikah dengan Mbak. Aku mengangguk pelan. Rasanya seperti seluruh isi rumah tangga kami. Semua foto, semua perayaan ulang tahun, semua pelukan dingin adalah ilusi. Aku hanyalah perisai. Pernikahan kami hanyalah topeng. Saat aku berjalan keluar dari kafe itu, Jakarta terasa berbeda. Langit masih mendung, tapi yang lebih kelam adalah isi kepalaku. Aku tak bisa berpura-pura lagi. Reza bukan hanya menyembunyikan sesuatu dariku. Ia menyembunyikan dirinya sendiri. Dan sekarang, aku harus memilih. Terus menjadi istri yang berpura-pura, atau perempuan yang akhirnya memilih melihat kebenaran, walau menyakitkan. Pulang dari pertemuan dengan Dika, aku duduk lama di dalam mobil. Mesin masih menyala, tapi aku tak sanggup menginjak pedal. Seolah semua sendi tubuhku kehilangan daya. Kata-kata Dika masih terputar dalam kepala, seperti rekaman yang tak bisa dimatikan. Kami sempat punya hubungan, Mbak, sebelum dia menikah. Aku menyandarkan kepala di setir. Tangis itu datang lagi, kali ini lebih dalam. Bukan karena dikhianati secara fisik, tapi karena seluruh hidupku ternyata dibangun di atas kebohongan. 10 tahun aku menjadi peran istri yang baik, menyajikan makan malam, menyetrika baju kantor, tersenyum di depan keluarga besar, tanpa tahu bahwa aku hanya figuran dalam drama hidupnya. Dan yang paling menyakitkan, aku mencintainya. Aku benar-benar mencintainya. Beberapa hari berikutnya aku menjauh. Bukan secara fisik, tapi secara batin. Aku tetap membuat sarapan, tetap mencuci bajunya, tapi tidak lagi bicara dengan mata yang sama. Tidak lagi mencarinya saat ia pulang telat. Tidak lagi berharap akan ada pelukan atau cium kening sebelum tidur. Reza merasakan itu. "Lin, kamu kenapa? Lagi marah sama aku?" Aku menoleh, menatapnya. "Enggak, aku cuma capek." Capek karena aku diam. Ia mendekatiku, duduk di samping ranjang. Kalau ada yang mengganggu, ngomong, "Lin, jangan diam aja." Dan akhirnya, aku mengucapkannya. Perlahan, tajam. "Reza, kamu sayang sama aku?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Pertanyaan yang sama. Tapi kali ini, jawab jujur, jangan cuma dengan senyum atau alasan klasikmu. Aku pengen tahu, beneran. Dia menatapku, lama. Lalu menarik napas panjang. "Alina, aku sayang kamu. Tapi mungkin bukan dengan cara yang kamu harapkan." Hatiku seperti ditampar. Kata-katanya lembut, tapi perihnya dalam. Bukan karena dia membentak, tapi karena dia akhirnya mulai jujur. "Aku butuh kamu," lanjutnya. "Kamu bikin aku stabil, tenang. Tapi, aku tahu aku gak pernah bisa jadi suami yang ideal buat kamu." Aku tertawa kecil. "Karena kamu gak tertarik jadi suami, atau karena kamu lebih tertarik pada yang lain?" Reza menegang, pandangannya menghindar. "Reza, aku ketemu Dika." Pernyataan itu seperti bom. Meledak di antara kami, dan tak ada tempat untuk bersembunyi. Reza menatapku, matanya melebar. "Kamu ngomong sama dia?" Aku mengangguk. "Dia bilang kalian pernah punya hubungan sebelum menikah." Sunyi, napasnya berubah. Tangannya gemetar.
Aku belum pernah melihatnya selemah ini. Aku nggak mau menyakitimu, Lin. Aku pikir aku bisa berubah. Aku pikir pernikahan ini bisa jadi solusi. Aku pikir aku bisa jadi laki-laki normal. Dengan menjadikanku eksperimen? Enggak. Aku serius waktu nikahin kamu. Aku sayang kamu. Tapi aku nggak pernah bisa melawan apa yang sebenarnya aku rasain. Dari dulu. Dan di titik itu, pecahlah cermin yang selama ini kupandangi setiap hari. Cermin bernama rumah tangga. Aku melihat refleksi diri yang selama ini tak berani jujur. Perempuan yang terus menunggu cinta dari pria yang tak pernah punya ruang untuknya. Kamu tahu nggak yang paling nyakitin dari semua ini? Suaraku bergetar. Bukan karena kamu gay, tapi karena kamu nggak pernah jujur. Kamu mengambil 10 tahun dari hidupku. 10 tahun, Res. Untuk jadi topeng kamu. Reza menunduk. Maaf nggak cukup. Aku berdiri, meninggalkannya duduk sendiri di ranjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak takut. Tidak takut menghadapi kebenaran. Karena ketakutan itu sudah terlalu lama kutelan. Dan sekarang, hanya keberanian yang tersisa. Malam itu, aku duduk sendiri di balkon, lagi. Tapi kali ini, tanpa air mata. Angin malam tetap sama, dingin dan sepi. Tapi dalam kesendirian itu, aku menemukan sesuatu yang baru. Kekuatan. Kekuatan untuk tidak lagi berbohong pada diri sendiri. Pernikahan ini mungkin tidak pernah benar-benar utuh. Tapi aku tidak akan biarkan luka ini jadi warisan dalam hidupku selamanya. Sudah saatnya aku memilih, bertahan demi ilusi atau pergi demi diriku sendiri. Ada sesuatu yang berubah sejak malam itu. Reza semakin sering pulang larut, bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Dan aku berhenti bertanya. Bukan karena tak peduli, tapi karena aku tahu jawabannya hanya akan membuatku semakin hancur. Aku tidak butuh penjelasan. Aku butuh bukti. Aku butuh melihat sendiri, agar tidak ada lagi ruang untuk menafsirkan. Dan malam itu, semesta seolah mengatur waktunya. Sayang, aku ada kerjaan dadakan. Mungkin pulang pagi, pesan WhatsApp-nya masuk pukul 8 malam. Sudah biasa, sudah template. Tapi malam itu, entah kenapa, perasaanku berbeda. Dingin. Seperti ada yang menarikku keluar dari rumah. Aku menyalakan mobil dan menyusuri jalanan Jakarta yang lengang. Aku tahu kantor Reza. Aku tahu tempat-tempat yang biasa ia datangi. Dan malam itu, aku hanya mengikuti insting. Tak ada tujuan pasti. Hanya mengikuti rasa curiga yang semakin menyesakkan dada. Hingga aku sampai di sebuah apartemen mewah di bilangan Kuningan. Aku mengenali mobil Reza di parkiran basement. Terparkir rapi di antara mobil-mobil mewah lain. Tapi bukan itu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Yang membuat tanganku berkeringat adalah kenyataan bahwa ini bukan kantor. Bukan juga rumah teman kerja. Aku menunggu. 15 menit. 20 menit. Hingga akhirnya, pintu lift terbuka. Dan Reza keluar, tertawa kecil, berjalan berdampingan dengan seorang pria muda. Tinggi, bersih, berpakaian santai. Bukan kolega, bukan saudara, bukan seseorang yang biasa kulihat. Tapi yang membuatku tak mampu berpaling adalah cara Reza memandangnya. Bukan tatapan basa-basi, bukan sekadar senyuman. Itu tatapan yang dulu pernah kuterima. Tatapan penuh kekaguman. Hangat, intim, tak bisa dibantah. Aku turun dari mobil, pelan-pelan, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Aku berdiri cukup jauh. Mereka tidak menyadari keberadaanku. Reza meraih tangan pria itu. Mungkin hanya sebentar. Mungkin hanya gestur kasual. Tapi, aku tahu, mereka masuk ke mobil Reza bersama. Lalu pergi. Aku berdiri di sana, membeku. Angin malam menggigit kulitku. Tapi bukan itu yang membuat tubuhku menggigil. Itu adalah momen di mana semua keraguan hilang. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Reza adalah milik orang lain. Dan aku hanyalah tamengnya.
Malam itu aku pulang tanpa menyalakan musik, tanpa membuka kaca jendela seperti biasanya. Aku hanya diam, memegang kemudi dengan tangan gemetar. Sesampainya di rumah, aku langsung ke kamar mandi dan muntah. Bukan karena makanan, tapi karena isi perutku terasa seperti menolak kenyataan. Tubuhku memberontak atas kebenaran yang terlalu telak untuk diabaikan. Lalu, aku menangis. Di lantai kamar mandi yang dingin. Lama, tanpa suara. Tangisan yang tidak lagi hanya berisi luka, tapi juga kemarahan. Marah pada Reza, pada diriku sendiri, pada dunia yang membuatku hidup dalam kebohongan selama 10 tahun. Dan malam itu, aku menulis satu kalimat di jurnal pribadiku, hal yang jarang kulakukan sejak menikah. Aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri, dan aku tidak akan diam lagi. Keesokan harinya, aku duduk di meja makan seperti biasa. Reza pulang pukul 7 pagi, masih dengan baju semalam, masih dengan senyum basa-basi. Maaf, lembur banget semalam. Gila ya deadline-nya. Aku hanya menatapnya. Tenang, dingin. Kamu tidur di mana? Tanyaku. Datar, di kantor. Lelah banget. Jadi, kamu nggak ke apartemen di Kuningan? Reza langsung diam. Wajahnya menegang. Napasnya tersendat. Aku lihat kamu semalam. Lanjutku pelan. Aku lihat kamu sama pria itu. Dia menatapku. Wajahnya pucat. Tak ada lagi topeng. Lin. Aku sudah tahu, Res. Sudah tahu semuanya. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Dan saat itu aku tahu, ini adalah awal dari akhir. Duduk di ruang makan yang sama, di rumah yang sama, di pagi hari yang kelihatannya biasa. Tapi pagi itu tidak bisa lebih jauh dari kata biasa. Aku duduk di seberang Reza. Wajahnya seperti kertas yang diremas, kusut, tegang, takut. Tangannya gemetar, menggenggam gelas kopi yang bahkan belum disentuh. Aku tidak mengatakan apapun lagi. Tidak perlu. Kata-kata sudah kukatakan tadi. Sekarang, hanya ada satu hal yang tersisa. Kejujuran. Alina, suara Reza parau, seperti baru belajar bicara. Aku bisa jelasin. Aku menyandarkan punggung. Aku harap kamu nggak akan mulai dengan bohong lagi, Reza. Karena kali ini, aku nggak akan duduk diam. Ia mengangguk. Napasnya berat, seolah butuh kekuatan luar biasa, hanya untuk mengucapkan dua kata berikutnya. Aku, gay. Dan akhirnya, itu keluar. Kata yang selama ini sembunyi di balik dinding rumah tangga kami. Kata yang selama ini hanya berbentuk asumsi, kecurigaan, bisikan tanpa suara. Kini ia telanjang, tak bisa ditutupi lagi. Aku tak menangis. Aku hanya menatapnya. Karena akhirnya, aku melihat Reza yang sebenarnya. Sejak kapan? Tanyaku, pelan. Sejak remaja, jawabnya, tanpa mengangkat wajah. Aku sempat coba lawan. Aku ikut kelompok penguatan iman, terapi, semuanya. Lalu aku ketemu kamu, dan aku pikir, kamu bisa jadi jalanku untuk berubah. Aku mengangguk kecil, getir. Jadi aku itu semacam pengobatan, ya? Enggak, Alina. Aku beneran sayang sama kamu, beneran nyaman sama kamu. Tapi, bukan cinta yang kamu harapkan. Bukan cinta seperti laki-laki pada perempuan. Lalu kenapa kamu teruskan semua ini selama 10 tahun? Kenapa kamu terus tidur sekamar dengan aku? Kenapa kamu buat keluarga kita, orang tuaku, semua orang percaya bahwa kita pasangan bahagia? Aku takut, katanya pelan. Takut kehilangan segalanya. Nama baik, pekerjaan, orang tua. Aku dibesarkan dalam keluarga yang gak akan pernah bisa terima kenyataan ini. Aku tumbuh dengan rasa malu, benci diri sendiri, dan obsesi untuk terlihat normal. Dan kamu membuat semuanya terlihat normal. Hatiku terasa ditikam. Aku bukan istri, aku bukan pasangan. Aku hanya properti, pelindung citra, benteng agar dunia tidak tahu siapa dirinya.
Kamu tahu nggak, Reza? Kalau dari awal kamu jujur, aku mungkin bisa menerimanya. Mungkin kita bisa tetap berteman, mungkin aku tetap bisa jadi pendukungmu. Tapi yang kamu lakukan, itu pengkhianatan. Kamu ambil hidupku, waktuku, seluruh tenagaku, untuk menutupi hidupmu. Dia menangis sekarang. Bukan tangisan kaku seperti biasanya. Ini tangisan yang sesungguhnya. Tangisan seseorang yang akhirnya tidak bisa pura-pura lagi. Aku tahu aku jahat. Aku tahu aku egois. Tapi aku juga gak pernah diajarin cara hidup sebagai diriku sendiri. Aku selalu belajar jadi orang lain. Aku menatapnya lama. Separuh, hatiku ingin memeluknya. Separuh lainnya ingin melempar semua yang ada di meja ke arahnya. Tapi aku diam. Karena dalam diam itu, aku sadar, ini adalah akhir. Bukan hanya akhir dari pernikahan kami, tapi akhir dari ilusi yang selama ini kupeluk erat. Aku akan pergi, Reza, kataku akhirnya. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku perlu hidup untuk diriku sendiri. Bukan jadi cermin retak untuk orang lain. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Mungkin lega, mungkin hancur, mungkin keduanya. Hari itu aku mulai mengemas barang, bukan dengan emosi, tapi dengan kesadaran bahwa ini bukan lagi rumahku. Rumah ini adalah panggung, dan aku sudah selesai bermain sandiwara. Saat aku memasukkan foto pernikahan kami ke dalam kotak, aku sempat menatapnya. Gambar itu begitu indah, senyum kami sempurna. Tapi kini aku tahu, senyum itu bukan cinta, itu adalah ketakutan. Dan aku sudah memilih untuk tak hidup dalam ketakutan lagi. Aku tak membawa banyak barang. Hanya koper, beberapa buku, dan folder berisi dokumen-dokumen penting. Sisanya ku tinggalkan, bukan karena aku tak membutuhkannya, tapi karena aku tak ingin membawa beban kenangan yang tak lagi memberiku makna. Reza tak mencoba menahanku, tidak ada adegan dramatis. Tidak ada pelukan, air mata, atau kata-kata klise. Hanya keheningan yang menggantung, seperti sisa asap di panggung usai pertunjukan berakhir. Aku akan ajukan cerai, kataku sebelum melangkah keluar rumah. Kita selesaikan baik-baik, tanpa skandal, tanpa saling menyakiti. Reza hanya mengangguk, matanya merah, tapi ia tak menangis lagi. Mungkin tangis itu sudah habis. Atau mungkin, ia juga tahu, ini memang akhirnya. Aku tinggal sementara di rumah adikku, Nisa. Ia perempuan yang blak-blakan, keras kepala, dan selalu punya insting tajam. Kenapa kamu tiba-tiba pisah rumah? Tanyanya malam itu, setelah kami menata kamarku yang baru. Kamu berantem besar sama Reza? Aku diam, ingin bicara, tapi juga takut. Takut ditatap seperti makhluk aneh. Takut dianggap lemah, bodoh, atau terlalu mudah dikasihani. Kamu masih percaya sama aku kalau aku bilang, Reza ternyata gay? Tanyaku akhirnya, suara pelan, seperti menyebut rahasia negara. Nisa terdiam, matanya membesar, tapi bukan karena tak percaya, lebih kepada kaget karena tidak menyangka. Astaga, Lin, kamu serius? Aku mengangguk. Aku lihat sendiri, mereka, dia dan laki-laki itu. Seketika ruangan jadi dingin, sunyi. Dan kamu selama ini tahu? Tanyanya perlahan. Enggak, baru akhir-akhir ini. Baru setelah aku tahu dia bohong terus. Baru setelah aku ketemu bekas mantannya. Baru setelah aku buka mata, Nisa menghela napas lalu mendekapku, erat, tanpa kata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang percaya padaku. Bahwa aku bukan istri gagal, bukan perempuan bodoh, tapi korban dari sebuah kebohongan yang dipoles rapi selama bertahun-tahun. Tapi tidak semua orang semudah Nisa ibuku menangis saat aku memberitahunya. Alina, kamu yakin? Bisa saja kamu salah paham. Reza itu laki-laki baik. Dia sopan, rajin salat, tanggung jawab. Masa iya dia begitu? Ibu, aku lihat sendiri. Aku tinggal serumah sama dia 10 tahun. Aku tahu dia bukan laki-laki jahat,
Tapi bukan berarti aku harus tetap jadi istri pura-pura buat dia. Tapi, apa kamu kuat hidup sendiri? Kamu mau jadi janda? Lebih baik janda daripada istri bohongan. Kata-kataku seperti tamparan baginya. Tapi aku tak bisa lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Aku sudah terlalu lama mengubur diriku demi reputasi, nama baik, dan tradisi. Kali ini, aku hidup untukku sendiri. Proses cerai berjalan sunyi. Kami sepakat untuk tidak membesar-besarkan. Tidak ada pengacara. Tidak ada pernyataan ke media sosial. Hanya 2 nama di kertas sidang. 2 orang dewasa yang akhirnya menyerah atas pernikahan yang tak pernah utuh. Yang membuat segalanya lebih berat adalah komentar orang-orang. Katanya rumah tangga mereka harmonis banget. Masa sih Reza gay? Lihat aja gayanya, maskulin banget. Pasti Alina yang nggak bisa ngelayani. Aku dengar semuanya. Dari mulut tetangga, rekan kerja, bahkan teman-temanku sendiri. Tapi aku belajar satu hal. Kebenaran tidak butuh pengakuan. Orang lain untuk tetap benar. Dan aku tidak butuh pembenaran untuk memperjuangkan hidupku sendiri. Beberapa minggu setelah sidang putusan, aku menerima surat. Dari Reza, isinya pendek. Alina, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah pernah mencintaiku. Bahkan ketika aku tidak bisa membalasnya dengan cara yang sama. Aku doakan kamu menemukan kebebasan, kedamaian, dan cinta sejati yang selama ini kamu pantas dapatkan. Maaf atas segalanya. Reza. Aku membacanya sambil duduk di balkon, tempat favoritku sejak dulu. Tapi kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum kecil. Bukan karena luka ini sudah sembuh, belum. Tapi karena aku tahu, aku sudah tidak hidup dalam bayangan orang lain lagi. Waktu memang tak menyembuhkan segalanya, tapi ia memberi ruang. Dan dalam ruang itu, aku belajar mengenali diriku lagi. Sudah hampir 3 bulan sejak perceraian itu sah. Aku kembali bekerja penuh waktu di kantor konsultan desain interior tempatku, dulu berkarya. Hari-hariku kini diisi warna, pola, dan bentuk. Tidak lagi ilusi pernikahan yang sempurna, tapi karya-karya nyata yang bisa kusentuh, kubentuk, dan kuatur sesuai kehendak hatiku sendiri. Dan, yang terpenting, aku tidak lagi merasa harus menjadi orang lain. Aku mulai punya rutinitas baru. Bangun pagi tanpa harus menyeduh kopi untuk 2 orang. Sarapan sambil menonton vlog arsitektur. Membaca buku di sore hari. Menulis jurnal malam-malam. Menumpahkan isi hati tanpa takut dibaca seseorang yang menyamar jadi suami. Nisa sering mengajakku keluar. Kadang hanya untuk ngopi. Kadang menonton film. Kadang hanya duduk berdua, diam, tapi saling mengerti. Sekarang, kamu kayak balik jadi Alina yang dulu, katanya suatu sore di sebuah kedai kopi kecil sambil menyeruput matcha latte. Dulu yang mana? Tanyaku sambil tersenyum. Yang suka ngomel soal pola keramik gak simetris. Yang bisa bengong sejam cuman buat bayangin konsep ruang tamu industrial. Yang cerewet soal warna cat. Tapi yang hidup, yang penuh. Aku menatap cermin di dinding, kedai. Wajahku masih sama, tapi mataku mungkin sudah berbeda. Ada luka, ya. Tapi juga ada cahaya yang perlahan tumbuh. Salah satu klien proyek interior kami adalah seorang penulis novel terkenal yang baru saja merenovasi rumahnya di kawasan Puncak. Ia tinggal sendiri, pria, seusia Reza, tapi sikapnya hangat dan terbuka. Namanya Bayu. Kami mulai bicara soal konsep ruang kerja. Lalu merembet ke buku-buku yang kami suka, lalu tiba-tiba kami bisa ngobrol selama 3 jam setelah rapat selesai. Aku selalu percaya, rumah itu kayak cermin, katanya suatu hari. Kita desain rumah seperti kita ingin melihat diri kita. Kalau rumah kamu berantakan, bisa jadi hati kamu juga begitu. Aku tertawa pelan. Kalau gitu rumahku dulu itu museum. Rapi, bersih, tapi dingin, sunyi. Isinya cuma pajangan. Dan sekarang masih berantakan. Tapi hidup, jujur. Ada tumpukan buku, baju belum disetrika, kopi sisa semalam. Tapi aku betah. Bayu tersenyum. Berarti kamu sedang sembuh. Aku tak menjawab.
Tapi dalam hati, aku tahu, ia benar. Satu malam, aku membuka kembali jurnal lamaku. Di halaman terakhir, kutulis sesuatu yang membuatku tercekat. Aku sudah melihatnya, dengan mataku sendiri, dan aku tidak akan diam lagi. Hari ini, aku menambahkan satu kalimat, dan aku sudah memilih untuk berdiri, untuk hidup, dan untuk mencintai diriku sendiri dulu, sebelum siapapun. Beberapa hari kemudian aku menghadiri reuni kecil SMA. Banyak yang bertanya soal Reza. Aku tak menyembunyikan apapun, tapi aku juga tak menjadikan diriku korban. Reza dan aku sudah berpisah. Kami punya jalan masing-masing sekarang. Beberapa teman kaget, beberapa iba, tapi ada juga yang diam-diam mengagumi keteguhanku. Dan saat aku hendak pulang, Bayu mengirim pesan. Lusa ada pameran seni di Kemang. Kamu mau ikut? Aku butuh partner yang bisa kritik warna lukisan dengan kejam tapi elegan. Aku tertawa, lalu membalas. Kamu salah orang. Aku kritiknya brutal. Berarti cocok. Sampai ketemu lusa, Alina. Aku menatap layar ponsel beberapa detik. Mungkin ini bukan awal dari kisah cinta baru. Tapi setidaknya ini awal dari hidupku yang jujur, yang berani, yang utuh, dan aku siap melangkah ke sana 10 tahun. 10 tahun yang penuh dengan tanya, keraguan, kebohongan, dan harapan. Jika aku menoleh ke belakang, rasanya seperti melihat seseorang yang berbeda. Bukan hanya wajah, bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa yang dulu rapuh, yang kini telah berubah menjadi lebih kuat. Aku duduk di balkon, seperti biasa. Di depan, ada secangkir kopi, yang tidak pernah lagi aku buat untuk pasangan, melainkan hanya untuk diriku sendiri. Tak ada lagi 2 cangkir di meja, hanya 1. Dan anehnya, itu tidak membuatku merasa kesepian. Justru, rasanya seperti ada ruang untukku sendiri, ruang yang selama ini ku cari, tanpa pernah benar-benar menemukannya. Nisa datang ke rumahku sore itu, membawa kabar yang cukup mengejutkan. Alina, kamu nggak akan percaya, katanya, duduk di sofa dengan ekspresi yang menunjukkan sedikit kecemasan. Aku baru ketemu Reza. Aku mengernyitkan dahi. Reza, setelah semua yang terjadi, aku tak pernah benar-benar berharap untuk bertemu dengannya lagi. Tapi aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia adalah bagian dari hidupku, setidaknya selama 10 tahun. Apa yang terjadi? Tanyaku, suaraku lebih datar dari yang aku inginkan. Nggak ada yang aneh sih. Tapi, dia bilang dia menyesal. Dia benar-benar ingin minta maaf sama kamu. Dia bilang, kalau bisa, dia mau kembali. Bukan untuk hubungan, tapi untuk memperbaiki semua yang telah dia rusak. Aku terdiam. Rasa sakit yang dulu sempat menguasai hatiku mulai mereda, seiring berjalannya waktu. Aku sudah menerima kenyataan bahwa kami berdua, Reza dan aku, memiliki jalan hidup masing-masing. Apa yang bisa dia minta maafkan yang akan mengubah semuanya? Minta maaf? Aku tersenyum pahit. Sudah terlalu lama, Nisa. Aku tak perlu permintaan maaf itu lagi. Alina. Nisa menatapku penuh perhatian. Aku tahu itu berat. Tapi, apakah kamu benar-benar sudah siap untuk melepaskan semuanya? Atau masih ada sesuatu yang kamu simpan dalam hati? Aku menatap jauh keluar jendela, memandang senja yang mulai merayap turun. Ada perasaan yang datang, bukan tentang Reza, tapi tentang diriku sendiri. Sejak saat itu, aku sudah belajar untuk melepaskan beban yang tak seharusnya ku tanggung. 10 tahun ini adalah perjalanan yang membuatku lebih kuat dan lebih jujur pada diriku sendiri. Aku sudah melepaskannya, jawabku dengan keyakinan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Aku sudah melepaskan diriku dari bayang-bayangnya, dari kebohongannya, dan dari rasa takut yang dia tanamkan di dalam hati ini. Aku memilih untuk hidup dengan caraku sendiri. Nisa menatapku lama, kemudian tersenyum. Aku bangga padamu, Alina. Kamu sudah menemukan jalanmu sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari Bayu.
Aku akan pergi ke luar negeri untuk proyek besar. Sebelum pergi, aku ingin mengajak kamu makan malam. Tidak ada agenda, hanya makan malam. Kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Aku tersenyum kecil saat membacanya. Bayu sudah menjadi teman yang baik, dan ada rasa nyaman yang aku rasakan setiap kali kami berbicara. Namun, aku tahu, kali ini aku tidak berharap terlalu banyak. Aku tidak sedang mencari cinta baru. Aku sedang mencari diri sendiri. Hari makan malam itu tiba. Bayu mengajak ke restoran kecil yang ada di pinggir kota, jauh dari keramaian. Meja untuk 2 orang sudah disiapkan dengan lilin kecil yang menyala lembut di tengah. Alina, aku ingin jujur sama kamu, kata Bayu dengan tatapan serius saat hidangan utama tiba. Aku suka kamu, tapi aku juga tahu kamu baru saja melewati perjalanan panjang. Aku nggak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu kalau ada orang yang benar-benar menghargai dan menerima kamu seperti apa adanya. Aku terdiam. Tanpa sadar, aku memegang gelas anggur yang ada di depan. Ada rasa hangat yang menyelimuti tubuhku, bukan hanya dari anggur itu, tetapi juga dari kata-kata Bayu yang tulus. Bayu, aku memulai. Terima kasih, tapi aku belum siap. Aku masih dalam perjalanan. Aku belum tahu kemana aku akan pergi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menghargai ketulusanmu. Bayu tersenyum, tidak kecewa. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu berharga, Alina. Tanpa harus ada siapa-siapa di sampingmu. Kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menata ulang hidupku. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengganggu. Tidak ada lagi kebohongan yang harus kutanggung. Aku sudah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, tetapi dari diri sendiri. Dan aku akhirnya bisa mengatakan dengan penuh keyakinan, aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Aku bebas, 10 tahun tanpa aku. 10 tahun untuk menemukan siapa aku sebenarnya. Aku berdiri di balkon rumahku, menikmati matahari terbenam, dan kali ini aku merasa lengkap. Tidak karena ada seseorang di sisiku, tetapi karena aku telah menemukan kembali diriku sendiri. Di dunia ini, terkadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan yang lebih berharga, dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi yang pasti, aku siap menghadapi setiap langkah, karena kini aku tahu aku cukup.